Sinar di Dahi, Bintang di Dada, karya Valentina Sri Andayani Dapurek, SP. Bintang adalah seorang gadis yang penuh semangat dan berjiwa petualang. Di Nusa Bunga, ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat. Setiap hari, Bintang menghabiskan waktunya dengan membaca buku dan belajar hal-hal baru, mempersiapkan diri untuk petualangan besar yang selalu ia impikan. Ia sering membayangkan dirinya berkelana di tempat-tempat jauh, mempelajari budaya baru, dan membawa ilmu serta pengalaman yang berharga kembali ke pulaunya tercinta. Bapak, Mama, lihat itu, sinar matahari. Sangat cantik. Suatu saat, aku akan membawa cahaya di pulau kita ini. Tekad Bintang tak pernah goyah, meski banyak orang di sekitarnya meragukan mimpinya. Dengan dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabatnya, Bintang yakin bahwa suatu hari nanti ia akan berhasil memenuhi janjinya untuk membawa cahaya bagi Nusa Bunga. Entah itu dalam bentuk pengetahuan, teknologi, atau inspirasi yang dapat mengubah kehidupan masyarakat di pulau kecil tersebut agar menjadi lebih baik. Dalam hatinya, Bintang percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi-mimpinya yang gemilang. Aku akan pergi merantau, membawa pulang cahaya untuk Nusa Bunga, kata Bintang. Bintang melalui perjalanan barunya dengan penuh semangat dan harapan. Di kota metropolitan yang penuh hiruk-pikuk, ia menemukan tantangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang tinggi, Bintang menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak. Sekarang aku sudah merantau ke kota. Aku harus giat belajar, berusaha. Pokoknya aku harus bisa. Aku harus tekun dalam semuanya ini agar aku menjadi orang sukses dalam pembelajaranku ini. Dalam setiap kesulitan, ia melihat peluang untuk belajar dan berkembang. Dukungan dari keluarga dan teman-teman barunya menjadi pendorong yang kuat, membuatnya semakin gigih dalam mengejar impian. Sedikit demi sedikit, Bintang mulai meraih kesuksesan, dan setiap pencapaian kecil menjadi penyemangat baginya untuk terus melangkah maju. Sinar di dahinya tidak hanya menjadi simbol kecerdasan, tetapi juga ketahanan dan keberanian, menjadikannya inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Aku harus belajar, baik itu siang, malam. Aku harus berusaha, aku harus kuat, aku harus giat. Aku akan membawa cahaya ke pulauku. Tahun demi tahun berlalu, Bintang pun meraih kesuksesan. Ia menjadi seorang arsitek ternama, merancang bangunan-bangunan indah yang menghiasi kota. Namanya dikenal luas dan ia mampu membantu keluarganya di Nusa Bunga. Bintang di dada, lambang kebaikan dan keberanian selalu menyertainya. Semangat ya! Ibu sangat hebat, pintar,
Semangat Ibu, Ibu sangat hebat, hebat sekali. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Selamat ya, selamat. Terima kasih. Selamat Ibu, selamat ya. Namun, tidak semua orang menyukai kesuksesan Bintang. Beberapa rekan kerjanya merasa iri, menyebarkan desas-desus bahwa Bintang sombong dan tidak peduli dengan orang lain. Mereka menilainya dingin dan terlalu fokus pada dirinya sendiri. Bintang tahu akan hal itu. Ia mendengar bisik-bisik dan tatapan sinis. Superstar lewat. Lihat tuh, gaya banget, sombong sekali, merasa diri paling pintar dan paling penting. Iya ya, heran sama si Bintang. Kok begitu ya? Sepertinya tidak pernah mau tahu tentang kita. Saya juga kadang-kadang tidak begitu suka padanya. Kenapa ya? Bosankan. Awalnya, Bintang merasa sedih dan ingin menjelaskan. Namun, ia teringat nasihat ayahnya. Biarkan perbuatanmu yang berbicara, nak. Bintang memutuskan untuk tidak mencoba memperbaiki apa yang orang nilai tentangnya. Ia percaya waktu akan membuktikan segalanya. Bintang tetap tersenyum bijak. Dan ia melihat ke arah meja kerjanya. Ada foto bapaknya di sana. Dan ia pun berkata, "Ya, aku harus kuat. Aku akan selalu mengingat kata-kata Bapak. Berbuatlah. Karena apa yang aku perbuat akan menjadi cahaya bagi orang lain. Biarlah perbuatanmu yang berbicara." Terima kasih, Bapak. Dan Bintang pun bertemu dengan teman-temannya. Hai, selamat pagi semuanya. Dengan senyum yang sangat ramah. Dan mereka pun sangat heran. Hai Bintang. Selamat pagi. Good luck for you. Suatu hari, sebuah bencana gempa bumi melanda kita. Bangunan-bangunan roboh. Banyak orang kehilangan tempat tinggal. Bintang tanpa banyak bicara segera bergerak. Ia mengumpulkan tim arsiteknya dan dengan cepat merancang tempat penampungan sementara yang aman dan nyaman. Ia juga menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu para korban. Bintang mengenakan helm proyeknya, berdiri di tengah-tengah reruntuhan, memegang peta rancangan untuk tenda-tenda pengungsian di sekeliling warga. Ya benar, ini, seperti ini. Iya, harus buat seperti ini. Iya. Para pengungsi merasa sangat terbantu. Mereka melihat sendiri bagaimana Bintang bekerja tanpa pamrih, dengan senyum dan kehangatan di setiap gerakannya. Sinar di dahinya tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga kebijaksanaan. Bintang di dadanya bersinar semakin terang, memancarkan kasih sayang yang sangat dalam. Tenang ya Ibu, tenang. Sekarang kita sudah mendapatkan tempat tinggal. Ya, dari tim kami sudah menyiapkan untuk semuanya. Sayang, jangan menangis lagi ya. Hari ini kau bisa tidur. Nah, kakak sudah membuatkan tempat untukmu bersama ibu-ibu yang ada di sini. Jangan menangis lagi ya sayang. Bahkan rekan-rekan kerjanya yang dulu iri, kini mulai sadar. Mereka melihat kebaikan hati Bintang yang sesungguhnya. Mereka meminta maaf dan bergabung membantu. Bintang tersenyum
Tidak ada dendam di hatinya. Ia tahu perbuatan baik akan selalu menemukan hal yang baik. Bintang, aku minta maaf ya. Selama ini aku sudah salah menilaimu. Iya Bintang, aku juga minta maaf ya. Iya, Kak Bintang, aku juga minta maaf. Iya nih Bintang, aku juga minta maaf. Ternyata penilaian kami salah selama ini. Dan akhirnya Bintang pun kembali ke Nusa Bunga. Ia membangun sekolah, rumah sakit di desanya, menggunakan keahliannya untuk kemajuan kampung halamannya. Bintang telah membawa pulang cahaya, bukan sekedar kesuksesan, tetapi kisah tentang hati yang tulus. Sinar di dahi dan bintang di dada akan menjadi inspirasi bagi semua. Aku kembali lagi ke pantai ini. Hai anak-anak, apa kalian senang dengan semua yang sudah kalian alami di desa kita? Oh, senang Ibu, senang, terima kasih. Iya Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Iya, sekarang kita harus menjaganya. Apa yang sudah kita miliki ini dengan belajar dan berusaha agar kalian menjadi cahaya di tengah kegelapan. Oke? Baik Ibu, oke. Iya Ibu, iya. Pesan moral dari kisah ini adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai jumpa, thank you, dan bye-bye.